Sebelumnya kan APMP memakai pendekatan top down tuh, Ya. top down, wur Polda, Ya. wur Kejati, wur KPK dengan data yang semacam ini menemukan di Tuban, menemukan di Surabaya, menemukan di Gresik dan yang lain. Kita rubah gerakannya, rubah dari bottom up. Wah, kita mulai dari sini gitu. Siap. Mau nggak? Mau. Janji ya. Siap. Saksikan pemirsa. Siap. Kita Siap. kupas tuntaskan, kita benahi bersama penyelewengan uang pendidikan yang digelontorkan negara baik pusat maupun provinsi, yang itu sebetulnya hak dari siswa dan hak wali siswa dan hak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemna Haris di acara Sandasan Pemirsa. Hari ini saya ngundang seorang aktivis Jawa Timur. Sebelumnya aktivis lokal, sekarang sudah naik kelas. Ketua APMP Jatim. Ini sebetulnya kalau secara umur adik saya dan kebetulan dulu pernah aktif di organisasi yang sama dengan saya. Secara umur ini adik saya, tapi secara pengalaman enggak lebih tandis ini dengan saya. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kanda. Lama sebetulnya nggak ketemu sebelum ini, tapi baru-baru ini 2 minggu terakhir sering ketemu ya, karena Dinda cara yang betul kan nemuin Pak Kapolres. jadi pas sering ketemu sebelumnya elang entah Kapolres lebar aja orang karena APMP berkelana sih juga temor. Sebetulnya selama ini yang menghilang dan kemana APMP itu apa sih sebetulnya kerjaannya APMP ini Jatim ini? Banyak yang kita lakukan Kanda. Yang pertama, kontribusi kita terhadap daerah yang pertama. Sebelumnya karena belum pernah saya undang ke sini. Perkenalan dulu biar lebih terkenal lagi, kan sudah terkenal. Siap Kanda. Nama saya Aceh Kusuma. Aceh Kusuma. Itu lakop. Oh, lakopnya Aceh itu ya. Ya. Nama aslinya? Oh, kunyahnya Aceh Kusuma. Oh. Lakopnya Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ya. Contoh Abdul Aziz bisa. Tapi dikenal dengan Aceh. Aceh Kusuma. Kalau orang Bangkalan di dunia nyata, bukan dunia sini ya, pasti Aceh, bukan Abdul Aziz. Ya. Lanjutkan Ida. Keliling kemana saja itu APMP itu? Alhamdulillah APMP Jatim itu berdiri, kemudian deklarasi di tahun 2020. Tentu hajat besar APMP Jatim adalah berkontribusi terhadap daerah Kanda. Insya Allah Kanda masih ingat APMP Jatim satu-satunya LSM sebagai embrio yang pernah mengadakan acara podium terbuka. Oh ya, tahun 21 kemarin ya? 2020 Kanda. 2020 dulu. Podium terbuka, Bangkalan bicara apa saja, suara pemuda dan mahasiswa melihat kondisi Bangkalan kini dan nanti dalam bingkai menyambut Perpres 80 2019. Oh ya, saya mulai ingat itu. Embrio itu Kanda, pertama satu-satunya LSM sebelum seluruh tokoh dan stakeholder membahas terkait I2SP. APMP Jatim adalah LSM pertama itu Kanda. Jadi awalnya itu ya, sejarahnya itu ya, asbabul wurudnya ya. Asbabul wurudnya Kanda. Terus setelah itu kemudian aktivitas kami melakukan semacam giat investigasi terhadap 19 kabupaten dan berapa kabupaten Kanda? Kalau di Jawa Timur 28 kabupaten dan 19 kota media. 9 kota media. Iya betul. Nah, itu yang pertama, giat kami adalah melihat kondisi potret pendidikan yang ada di daerah. Jadi yang diinvestigasi sektor pendidikan gitu. Betul Kanda. Kalau pendidikan di Jawa Timur itu sudah dijamin oleh Gubernur Dinda. Tentu. Nggak percaya ke Gubernur Dinda berarti. Tapi Pak tetap tidak APMP. percaya Kanda. Apa yang ditemukan? Itu berapa tahun itu? Wah, ini kayaknya Kanda seru Kanda. Gimana? Karena jelas-jelas bahwa pernyataan Gubernur ini adalah seluruh sekolah yang ada di Jawa Timur, SMK dan SMA ini gratis. Gratis. Iya, itu bagian dari kampanye, saya tahu itu. Betul Kanda. Apa yang salah dengan itu?
Yang mana Anda? Apa yang salah dengan janji gubernur terkait dengan urusan penggratisan sekolah SMA dan SMK itu? Tentu salah Anda. Karena hanya sebatas selesai dalam jargon saja Anda. Tapi kenyataan yang ada di bawah tentu kontradiktif Anda. Tentu yang terjadi justru sebaliknya. Bilang begitu, bilang seperti itu kan bagi aktivis, apalagi sudah lulus sekolah filsafat ya dilihat. Alhamdulillah Anda. Kan nggak ngawur itu ngomongnya. Nggak ngawur saya Anda. Gimana? Kita bawa bukti dan data otentik Anda yang ada. Coba ceritakan apa yang ditemukan. Apa yang ditemukan? Begini, sekolah gratis SMK dan SMA ini Anda adalah bentuk visi misinya Ibu Gubernur. Janji kampanye, janji politik juga. Janji politiknya Ibu Gubernur bahwa seluruh pendidikan di Jawa Timur ini harus gratis. Gitu kan. Kemudian dibuktikan dengan Ibu Gubernur dengan mengalokasikan APBD Provinsi Jawa Timur itu berapa triliun Anda? Lumayan fantastis Anda. Kalau angka pastinya saya nggak dengar, tapi berapa persennya untuk pendidikan? Kalau ke situ di samping memang kebijakan gubernur, kebijakan pusat pun terkait dengan urusan pendidikan sangat luar biasa. Ya, sekolah mendapatkan suplai anggaran melalui APBN berupa yang namanya BOS kan Anda. Ya BOS. Kemudian ditopang dengan APBD provinsi kalau di Jawa Timur Anda. Namanya BPOPP. Apa? BPOPP. Oh ini berarti bentuk dari aktualisasi dari kegiatan kampanye gubernur bahwa SMA SMK gratis itu ya? Betul Anda. BPOPP. BPOPP. Itu Anda. Apa yang ditemukan dari realisasi BPOPP dan BOP yang dari pusat itu setelah melakukan investigasi katanya? Kita di situ terlalu kalau membahas BPOPP dan BOS ini terlalu jauh Anda. Kita tarik dari persoalan daerah, persoalan sekolah. Tujuan gubernur gratis ini tidak disambut baik oleh seluruh lembaga yang ada di Jawa Timur. Ingin mengatakan bahwa kebijakan gubernur ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana di bawah. Iya. Kok bisa berani bilang begitu? Apa sih yang ditemukan? Bantuan operasional, saya kasih contoh salah satu lembaga itu kan suplai anggaran bosnya itu mencapai sampai 5M. Bos aja, belum BPOPP-nya. Ini satu sekolah. Satu sekolah. Tergantung dari jumlah siswa muridnya. Gitu loh kan. Kalau saya pastikan begitu, kalau jumlah muridnya mencapai 800 kan, saya pastikan dana bosnya itu 2,5M. Saya bayi data ini ada bicara. Karena memang itu mungkin penentuan angka berapa besaran bos itu memang menghitung murid mungkin. Jumlah murid. Iya. Kalau yang mencapai 1000 itu kan satu terminnya itu bisa kurang lebih 1M. Berarti kalau 3 termin itu bisa sampai 4M kan. Kalau urusan itu kan justru kita harus berbahagia dan berbangga diri kan. Tentunya kan. Karena ada keberpihakan negara terhadap proses pendidikan. Lalu sekarang yang justru dianggap tidak janji gubernur, dianggap pepesan kosong tadi itu apa? Nyata-nyatanya sekolah ini justru memungut seluruh siswa atau yang disebut pungutan liar kan? Oh dari bos sudah disediakan oleh negara, pihak sekolah masih belum puas, masih memungut gitu. Merasa belum cukup dengan anggaran itu kan? Gitu loh. Kita punya bukti seluruh sekolah itu realisasinya seperti apa, acak-acakan. Kalau memang itu diperbolehkan dengan aturan perundang, apa yang salah? Oh jelas tidak boleh kan? Oh tidak boleh. Kita mengacu pada Permendikbud 75 2016. Sekolah boleh memungut sumbangan, meminta sumbangan terhadap siswa dengan catatan klausul di Permendikbud itu ada kan? Gimana itu? Yang pertama harus ada berita acara. Kedua, harus atas dasar kesepakatan orang tua siswa dan siswa. Dan ketiga, tidak boleh ditentukan nominalnya pun juga waktunya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi oleh pihak sekolah, apa yang salah? Siapa dipenuhi? Nggak mungkin nggak ada. Yang saya temukan di bawah itu justru ternyata tidak ada yang namanya. Oh, artinya pihak sekolah tanpa melewati aturan yang diberikan oleh Permendikbud ya. Justru pungutannya itu dilakukan oleh pihak sekolah. Iya benar, melalui komite benar. Paling cuma 1-2 yang melakukan begitu. Oke, saya buktikan. Oh ini. Nggak apa-apa dipublis nih kata. Nah, ini salah satu contoh ya. SMA Negeri 4 Tuban. Oh Tuban ini bicara Jawa Timur dulu ya. 3.500.000 per siswa.
Ini apa nih pungutannya? Pungutan liarnya. Jadi siswa baru banyak yang berkamuflase lah ada kalau semisal kabupaten ini dia berdalih bahwa PPDB masih siswa baru itu harus bayar, ada yang variatif lah ada yang 3.500.000. Ini bahasanya sumbangan ini loh, ada partisipasi masyarakat katanya LKS dan gini. Ini loh semua sudah ditanggung bos. Oh, semua item ini sebetulnya sudah tanggung bos. Sudah tanggung bos Kalau cuma hanya satu tempat ini kok bisa APMP menyimpulkan seluruh Jawa Timur begini kan? Lamongan saya ada Surabaya hampir keseluruhan, bahkan Bangkalan pun masif dan terstruktur serius loh. Ini kan cuma 1-2, kok tidak bisa merepresentasikan Jawa Timur. Ini yang SMA negeri Tuban Bahkan saya sudah punya data SPP-nya. SPP. Ini kalau dulu SPP namanya. Ini berafiliasi menjadi PMP. Cerdas mereka. Ini per bulan ini ya berarti. Per bulan Wow. Jelas Nah, kalau mereka lah mesti sebentar dulu. Kalau kan APMP sudah fokus nih mempelajari secara regulatif, mempelajari secara teknis pelaksanaan di bawah kan sudah melakukan investigasi. Sebetulnya hal semacam ini penegakan SPP yang berkamuflase dengan PPP barusan PMP ini tidak boleh sebetulnya ya, secara aturan. Tapi ini nyata dan dia dilakukan di bawah. Jangan-jangan hanya satu ini juga. Banyak ini loh saya bawa banyak. Gitu ya. Nah, kalau di Bangkalan satu lagi bahkan siswa dipaksa untuk mengkredit. Yang di Gresik ada yang masih bayar 1 juta, berarti ini belum lunas. Ada yang langsung lunas. Oh iya, ini perusahaan 3 juta. Ini benar-benar bekerja kayaknya APMP ini. 1 juta. Jadi orangnya mungkin kalau kredit ini nggak mampu ya. Iya, berarti kan dipaksakan Wow, ini meskipun ini langsung menyimpulkan, tapi ini salah satu bukti bahwa pihak siswa melakukan pembayaran secara kredit ini berarti secara tidak langsung menunjukkan bahwa siswa itu tidak mampu. Saking kacaunya. Dan ini sebetulnya tidak boleh secara aturan gitu ya. Tidak boleh Dan ini harus diketahui oleh gubernur. Apa ini Bu Gubernur tidak tahu ya perusahaan masalah ini? Saya sudah melakukan aksi audiensi terhadap distrik provinsi Jawa Timur. Yang kedua mereka tidak menemui kami. Yang kedua kita ditemui Kecapdin. Iya. Kecapdin Surabaya, Pak Lutfi namanya itu. Pak Lutfi. Yang ketiga saya audiensi lagi ditemui oleh, itu tujuan saya sebetulnya adalah Sekdaprof sama Bu Gubernur, tapi ditemui oleh salah satu asisten satu di komisi. Terakhir kita audiensi terhadap komisi DPRD Komisi E DPRD Jawa Timur. Membawa data ini. Kami bawa datanya Artinya APMP tidak yakin kalau gubernur tidak ngerti dan tidak tahu masalah ini. Saya rasa gubernur ini seolah-olah kayak lupa ingatan terhadap visi misinya tapi gini Dinda, ini kan menarik. Ini bicara Jawa Timur, tapi ketika bicara di Bangkalan pun ada katanya. Di Bangkalan sendiri pernah melihat penyelesaian atau pernah investigasi? Sudah pernah ya? Se-Jawa Timur sama nggak dengan atau ada perbedaan yang terjadi ya ketika bicara masalah Gresik dan Tuban tadi ini, model dan modus operandi yang dilakukan oleh pihak sekolah itu bagaimana kalau di Bangkalan? 99% hampir sama. Jangan-jangan mereka rapat dulu melakukan ini ya se-Jawa Timur ya? Jangan-jangan ini juga mengalir ke Kecapdin Oh gitu? Iya jangan kalau tidak ada indikasi kuat. Nanti Pak Kecapdinnya marah-marah nanti. Begini ada indikasi kuatnya. Persoalannya begini ketika saya melakukan audiensi terhadap seluruh lembaga sekolah yang ada di Jawa Timur, terakhir kami audiensi terhadap SMKN 6 Surabaya, jumlah muridnya 1.400, dan nilai bosnya kurang lebih hampir 7M. Saya mendapatkan kuasa dari siswa, orang tua siswa. Keberatan parkir ini jangan jauh-jauh parkir lo bayar, di dalam sekolah lo bayar. Mereka berarti cerdas untuk mencari pendapatan. Seragam bayar, ada buktinya juga saya Mestinya nggak bayar ya? Nggak bayar karena itu masih fasilitas sekolah ya. Iya, jadi siswa setiap hari bayar parkir. Bayar Nah kemudian setelah kami kunjungan terhadap SMK 6 Surabaya ini, seluruh guru dan tenaga pendidik di sana ini justru ketika saya florkan data bosnya dan bukti-bukti pungutan liarnya, mereka justru nggak tanya
kenapa dan bagaimana kan? Dan justru yang ditanya, Mas, sampai dapat data dari mana jumlah bos kami kok bisa tahu semua, Mas? Begitu heran. Berarti sebelum mereka mereka tidak puas terhadap bos, lalu mereka melakukan pungutan itu kan? Oh, APP ingin mengatakan begini ya. Setelah melakukan kunjungan ke mana barusan? SMK 6 SMK 6. Pihak Civitas, bukan Civitas, pihak sekolah di situ justru menanyakan dari mana. Artinya mereka memang ingin bekerja dengan di ruang gelap gitu ya. Meskipun hari ini sebetulnya undang-undang KIP dan budgeting, ada dan lain sebagainya, itu semua omong kosong semua berarti kalau begitu. Bullshit kan begitu ya. Jawa Timur kebijakan untuk provinsi Jawa Timur pun kan kita sudah tahu. Betul. Kebijakan negara pun ketika bicara masalah dana pendidikan 20% loh undang-undang. Dan ditambah lagi anunya Bu Gubernur. Per kabupaten pun juga ada semacam keberpihakan dan kebijakan yang memang langsung bernuansa langsung bersentuhan langsung dengan pihak pendidikan. Ya, kesimpulannya bisa saja kenapa pendidikan di Indonesia ini masih semacam ini? Karena memang digarong semua kayaknya ya. Ini menjadi persoalan karena saya rasa banyak beberapa teman-teman stakeholder ini seolah-olah tutup mata terhadap kegiatan ini. Karena mungkin dikira ini adalah sekolah kan, jauh dari aktivitas koruptif. Salah itu Anda. Salah itu Anda. Justru di situ lumbungnya korupsi itu ya. Justru di situ di pendidikan Anda. Lumbung korupsi yang paling besar itu di pendidikan Anda. APMP yang untuk di Bangkalan, untuk yang di Bangkalan sendiri, Cabdin kan ada Cabdin Bangkalan tuh. Untuk yang melaksanakan tugas kependidikan di Jawa Timur, karena SMA SMK itu kan sudah menjadi wilayah Jawa Timur. Dan untuk SMP, SD, SMP kan sudah di sini. Ya. Kalau SD, SMP-nya pernah melihat, menyaksikan atau investigasi nggak? Begini kan ya, APMP Jatim itu pernah membuka posko pengaduan. Posko pengaduan ini saya sengaja buka untuk melakukan semacam investigasi kan. Dan ini bukti adalah keluhan-keluhan orang tua siswa kan. Betul kan? Ini buktinya Anda. Nah, inilah hasil pengaduan dari masyarakat ya ke APMP. 975.000. Apa itu pungutan? Iya, karena mulai dari SMP sampai SD itu anaknya sampai ada yang 1 juta. Iya. Ini Bangkalan apa Jawa Timur? Yang di Jawa Timur ya. Oh, yang ini. Kalau yang di Bangkalan ada, cuman kami untuk di Bangkalan sementara ini masih belum mendalami. Masih investigasi di kelas SMA dan SMK. Tapi kalau SMP, SD, SMP yang menjadi kewenangan dari daerah kabupaten itu masih belum berani untuk melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di tingkat SMA, SMK ya. Betul, meskipun sebetulnya itu bisa saja melakukan hal yang sama itu ya. Bisa jadi kan. Bahkan kuat dugaannya itu kan. Bu jangan-jangan ini Ketua APMP ini kan seorang aktivis. Ya, kan. Dalam nalar berpikirnya kan sudah sering saya tahu dong rekam jejak dari Dinda Aceh ini kan sudah hatam Plato, sudah hatam Aristoteles dan lain sebagainya sampai ke filosofi modern. Hal semacam ini terjadi di Indonesia dan di Jawa Timur. Masif gitu ya. Masif se-Indonesia saya katakan. Masif se-Indonesia, apalagi masif Indonesia. Sementara kebijakan negara dalam konteks ini memberikan perhatian sangat luar biasa terhadap sektor pendidikan. Indonesia ini ada kejaksaan, ada polisi, ada KPK dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak tahu hanya APMP yang saya? Kami sudah melaporkan hal ini terhadap Polda, sudah melaporkan hal ini terhadap Kejati, pun juga pernah kami laporkan terhadap KPK. Jawabannya ada klasifikasi. Begini kan, ada klasifikasi untuk persoalan eselon kan katanya kalau di KPK itu. Kalau di KPK. Ya, kalau semacam sekolah ini ada 3 eselon yang bukan ngurusin bukan KPK kan. Terus kalau kejaksaan belum ada jawaban? Belum ada jawaban. Tapi kalau yang di Surabaya kayaknya hampir tidak jalan gitu ya. Terus Polda
Yang di Pontianak juga belum ada, Iya. tidak jelas. Belum. Lah, kesimpulan dari APMP kan ini jelas penyelewengan. Iya kan. Jelas penyelewengan. Ini masif bahkan ya. Kalau urusan masif berarti Saya katakan masih kan. kerugiannya akan terhadap seluruh masyarakat Jawa Timur dan Indonesia kalau bicara Indonesia. Kesimpulan cerdas ya, kesimpulan cerdas dari Ketua APMP ini dibiarkan atau memang tidak tahu mereka? Dibiarkan Anda. Dibiarkan. Dibiarkan. Saya katakan itu, saya pastikan dibiarkan. Kenapa? Saya sempat mengkaji terhadap apa ya, aturan Undang-Undang Permendikbud 75 2016 itu kan. Saya coba betul-betul teliti kan. Sepertinya negara ini sengaja mencoba-coba untuk apa ya? Bermain-main gitu. Main-main di persoalan ini. Entah mohon maaf, entah menterinya kayak entah siapa kayak kurang paham kan. Kalaupun kemudian negara ini mau hadir tidak setengah-setengah. Tapi kalau urusan kebijakannya kan jelas tuh. Katanya tadi ada kalau 10.000 sampai ini ada sampai 7 miliar kan jelas kebijakan negaranya. Begini kan, Permendikbud 75 2016 ini item-item juknisnya memang sengaja memberikan kesempatan apa ya, seluruh lembaga ini untuk seperti itu. Contohnya kan, sumbangan dibolehkan kalau memang negara hadir dengan tapi kan ketat seperti tapi tadi salah, sumbangannya. tetap justru lembaga ini berkamuflase kan, banyak dalih yang dilakukan kan, gitu loh. Itu kenyataannya. Dan kenyataannya ketika laporan ini masuk terhadap APH, mereka di belakang sudah mempersiapkan kan, konektivitas kanan kiri sudah, artinya cenderung yang terjadi pada lembaga ini 99% 40 lipat Anda. 40 lipat semua itu Iya, ya. Mirsa, ini kesimpulan APMP. Tapi saya masih husnudzon dan juga suudzon juga ya. Husnudzon bahwa APH memang tidak tahu itu sementara. Kenapa tidak bergerak? APH belum tahu mungkin atau tidak tahu menahu kan gitu. Contoh Anda izin Anda. Terakhir kita itu sempat bertarung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Ya. Pak Emil Dardak. Bertarung apa itu? Bertarung terkait soal ini, pungli ini Anda. Pak Emil itu sempat entah itu beliau keceplosan entah latah kurang paham saya kata. Ada salah satu laporan pungutan liar nominalnya 150.000 sama 75. Terus kemudian dibagikan, dibuat status lah di Twitternya itu. Saya lawan kata Pak Emil, Pak Wagub, jika sampai betul-betul berani mengungkap kasus korupsi yang ada di Jawa Timur, saya mohon dijadwal. Saya persiapkan data, dokumen korupsinya saya siapkan, dan dokumen punglinya kalau Anda berani. Jangankan hanya 100.000 Pak, saya siap dengan yang pungli yang 5 juta sampai 1 juta ini. Ini dalam di sektor pendidikan. Kalau di Jawa Timur ada hibah, ada macamnya, ada urusan lain ya. Jawabannya Pak ini, oke, ditindaklanjuti katanya. Ya sampai detik ini nggak ada apa-apa. Ini menarik pemirsa. Untuk di Bangkalan, ceritakan dong, sempat ketemu dengan Kabdin Bangkalan? Belum kan? Belum. Pernah ada upaya untuk ketemu? Tidak kan? Dan apa saja sebetulnya yang diketahui, ditemukan terhadap kan tidak masuk akal ketika APMP ini berbasis pusatnya di Bangkalan, sibuk ke Tuban, ke Gresik, ke Surabaya dan macam-macam, dan di Bangkalan tidak sama sekali ditolak. Kata siapa kan? Berarti punya kan, ada kan? Ceritakan yang diketemukan untuk di Bangkalan. Apa itu? Gini kan? Kalau kita mau buka-bukaan kan, jelas hanya di Bangkalan kan? Saya katakan seluruh se-Indonesia ini bahkan melakukan praktek pungli dan korupsi yang semacam ini gitu. Semacam ini jelas kan? Enggak, kalau tadi yang di Gresik kan ada ini, di Tuban ada ini, di Bangkalan? Di Bangkalan? Mana, coba lihat di Bangkalannya mana? Saya pastikan ada kan? Ada ya? Saya pastikan 99%. APMP sebagai aktivis untuk melakukan pembenahan dalam sektor pendidikan kan tidak hanya ini dibiarkan begitu saja ketika mendapatkan data semacam itu, pastikan tidak hanya dijadikan sebuah tumpukan kertas begini. Ya, siap. Itu yang sempat dilakukan itu dikemanakan, atau di KPH-kan, atau dikonfirmasi, atau dibenarkan, atau bagaimana sebetulnya dilakukan oleh APMP? Ini ada. Karena saya bukan tidak percaya terhadap lembaga penegak hukum kan, kita kemarin sudah sempat melaporkan beberapa sekolah di Jawa Timur dan dilimpahkan terhadap kabupaten-kabupaten masing-masing kan. Ini yang menguras tenaga kan. Gitu loh kan. Nah, saya sebetulnya ingin cerita sedikit saja untuk yang Kabupaten Bangkalan. Dan Cabdin Kabupaten Bangkalan ini terkait dengan urusan pengelolaan pendidikan itu kalau memang sama,
Apalagi APMP ini Jawa Timur ya. APMP ini basisnya di sini, Lingkar Jatim di sini. Ya, siap. Barangkali kita ayo bersama-sama untuk membersihkan pola-pola semuanya dari Bangkalan. Siap, Kanda. APMP, kalau APMP mau dan macamnya model semacam ini ditemukan di Tuban kan pasti sembilan bensin tara ke saya kapi bodong di dunia tadi. Lah kalau di Bangkalan menemukan ini, ayo bersama-sama dengan Lingkar Jatim dan Sandasan untuk minimal meluruskan ada perbaikan ini. Satu, kasihan orang tua siswa, yang kedua kasihan siswanya, yang ketiga eman duit negara yang digelontorkan terhadap sektor pendidikan ini justru diselewengkan. Begini Kanda, betul Kanda. Tapi kan begini Kanda, seluruh pendidikan SMK dan SMA ini kan sudah ada di bawah di bawah naungan provinsi ya. Provinsi betul. Nah, makanya ujung-ujung dari gerakan yang ada di daerah ini kan lahirnya di Jawa Timur. Makanya kalau sebelumnya kan APMP memakai pendekatan top down tuh. Ya. Top down, Polda, Ya. Kejati, KPK dengan data yang semacam ini menemukan di Tuban, menemukan di Surabaya, menemukan di Gresik dan yang lain. Kita rubah gerakannya, rubah dari bottom up. Wah, kita mulai dari sini gitu. Siap. Mau nggak? Mau. Janji ya. Siap. Saksikan pemirsa. Siap. Kita Siap. kupas tuntaskan, kita benahi bersama penyelewengan uang pendidikan yang digelontorkan negara baik pusat maupun provinsi. Yang itu sebetulnya hak dari siswa dan hak wali siswa dan hak sekolah. Maka kita akan mulai untuk benahan dari sini. Jadi daya APMP dan Lingkar Jatim ini. Ini disaksikan malaikat, disaksikan banyak orang loh ya. Siap, Oke. Saya tertarik karena memang tidak semua LSM itu melakukan kerja sampai sampai mendapatkan hal semacam ini. Biasanya hanya sekedar oleh rasa dimana S1 dan masih ada lebih dari satu kardus bukti-buktinya kan. Bukti-bukti ini ya. Dan ini saya rasa nggak cuma-cuma kan, ikhtiar pembenahan yang kita lakukan adalah sudah kami laporkan beberapa pihak Anda. Kenapa saya kenapa saya yakin dan optimis ketika ini APMP bekerja sama dengan Lingkar Jatim dan Sandasan? Karena saya tahu Dinda Aceh ketua APMP ini adalah dindanya Pak Kapolres. Jangan ada. Bukan. Wah, nanti dipelitir ya, karena saya bisa menguasai ini kemudian jangan ya. Bukan. Kan begini. Kalau Pak Kapolres ini saya tahu, beliau orang yang lurus menurut saya, orang yang lurus dan pekerjaannya, setiap kinerjanya diukur tidak hanya dengan urusan profesional dan kepintaran kecerdasannya, tapi beliau menyandarkan segala sesuatu itu banyak kepada pangeran gitu kan. Lah kalau ini kita ajak bersama-sama pihak khususnya Polres dulu, kalau tidak kejaksaan nanti terserah. Kalau betul-betul ada hasil investigasi yang dilakukan oleh PMP di Kabupaten Bangkalan dan dalam konteks ini saya mungkin secara pribadi akan kulon-kulon ke sana, apalagi dibarengi oleh Dinda Aceh sebagai ketua APMP. Kapasitasnya APMP bukan Aceh. Kalau Aceh adiknya Pak Kapolres kalau Aceh. Tapi kalau ketua APMP kan beda kan. Dan insya Allah tidak akan sampai beliau sampai keluar dari sini. Ini sudah dimulai untuk pembenahan Dinda. Siap. Minimal kalau tadi kan sempat pesimis tuh ini ada 4 gulipar kan gitu dari penjelasan dan dari ketua APMP. Tapi kalau kita melakukan hal ini dari sini, dari hal kecil seperti ini, insya Allah akan menjadi jariah kita, Dinda. Amin. Tapi kalau memang betul apa yang menjadi kesimpulan dalam pikirnya Dinda Aceh itu memang ini ada parkulipan, bukan tidak tahu, mereka tahu, cuma dibiarkan begitu saja. Minimal kita bicara di sini, publik tahu bahwa pelaksanaan dan pengelolaan dana pendidikan itu potretnya sebagaimana yang sudah dilakukan dan dijelaskan oleh PMP ini, gitu ya. Minimal itu, meskipun semua orang sudah mau menjadi kong kali kong semuanya, APH mau kong kali kong, pihak sekolah mau kong kali kong, LSM-nya kong kali kong, aktifnya kong kali kong, ya. Minimal kita bicara di sini, publik tahu, dan ada orang yang mau bicara tentang masalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Iya, Kak. Pertanyaan yang muncul dari hati saya begini, Kak. Gimana? Sampai kapan potret pendidikan di Indonesia ini seperti ini, Kak? Makanya. Kalau sekolahnya saja sudah mengajarkan semacam itu, semacam hal ini kepada siswanya,
Bagian yang lulusannya ya. Komersialisasi pendidikan itu bagi saya bahasa yang terlalu halus kan, Dak. Apa itu? Yang lebih pas itu apa? Yang lebih presentasikan apa itu? Rampok kan, Dak. Ya, oke. Pemirsa, kita masih belum bicara terkait dengan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan dari daerah-daerah ya. Ini masih bicara dan karena memang bahan dan data yang dilakukan oleh APMP adalah banyak di SMK dan SMA, maka kita untuk hari ini bicara terkait masalah ini. Dan insya Allah APMP tidak akan berhenti di urusan pendidikan yang di bawah naungan gubernur. Selanjutnya mungkin sampai ke urusan pendidikan tingkat SD dan SMP yang itu menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten kota ya. Izin ada saya bocoran satu dari kegiatan APMP Jatim investigasinya di Jawa Timur ini kan, saya pernah mendapatkan banyak telepon dari beberapa guru di Jawa Timur kan. Semua hampir 90% mau kasih bocoran nilai fiktif realisasi bosnya, mau buka-bukaan terkait pungli yang terjadi di dalamnya, tapi mereka minta perlindungan yang mereka hampir 90% takut kan. Artinya APMP sebetulnya sudah mendapatkan ruang dan sudah mendapatkan celah ya dari salah satu guru yang tahu dan paham tentang persoalan itu. Bahkan informan penting saya kan, seseorang itu kan, itu satu alumni dengan saya kan, di Surabaya. Sudah sepuh kira-kira kurang lebih umur 55 kan. Guru mana itu? SMK 6 dan sekarang dipindah ke Gresik gara-gara membocorkan ini pada saya kan. Berarti kan nyata-nyata ini kan, terstruktur dan masif kan. Dipindah. Oh, jangan masalah gara-gara itu. Masalah ini kan jelas. Karena disidang kan oleh Kacabdinnya. Kacabdin Surabaya. Iya, dipanggil Pak Lutfi namanya. Kemudian setelah saya melakukan gerakan ke di Riau Renjo, SMA 1, ya kalau udah salah 1 di Riau Renjo, dan dia kemudian diancam kembali untuk dipindah ke luar pulau. Ngomong-ngomong diancam-ancam, ada buktinya nanti. Ada buktinya, ada. Beliau siap untuk dihadirkan, bahkan siap menjadi saksi di kepolisian. Oh gitu. Iya kan. Ini menarik ya Mirza. Ternyata kong kali kong, dan ini sudah menjadi sebuah hal yang memang mau ditutup-tutupi oleh sebagian banyak orang yang memang ingin mencari keuntungan dari sini ya. Ada orang yang ingin membocorkan dan menceritakan yang sebenarnya justru mendapat ancaman semacam ini. Maka wajar ketika persoalan masalah ini akan terus-menerus menjadi bahan bancakan dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Kalau perlu saya sebutkan namanya, kalau nggak salah namanya disiplin guru siapa itu di bagian di dinas pendidikan itu. Provinsi itu yang bagian urusan perguruan, disiplin guru gitu. Itu namanya Bu Sartati. Itu yang manggil-manggil diwawancara, Bapak tidak akan melakukan hal ini lagi, tidak membocor. Ada yang bukti-buktinya, ceknya ada. Bu Gubernur, Komisi E, ini loh. Ini informasi awal untuk menindaklanjuti ini. Dan menjadi pepesan kosong beneran ketika Pemprov Jatim tidak menindaklanjuti masalah ini. Ini orang bener, guru siapa namanya? Pak Basori, saya sebutkan. Pak Basori ini justru ingin membenahi pendidikan dan ingin menceritakan terkait dengan bagaimana penyelewengan dana pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Tapi justru ini mendapat ancaman dan macamnya. Saya sebutkan lagi kan, Pak Basori ini pernah melaporkan hal ini, kegiatan koruptif dan pungli ini ke Ombudsman. Oh, Jawa Timur. Pusat. Oh, pusat. Di Jawa Timur kan ada. Pusat itu ada. Yang di pusat terbitlah perintah terhadap Kejari Kota Surabaya. Dari Ombudsman. Ya, bahwa beberapa ini dugaan kuatnya itu jelas, tapi sampai di sini buyar. Oh, ini semakin maring lagi. Ini menjadi bahan buat DPRD provinsi, Komisi E khususnya, dan Bu Gubernur. Persoalan ini penting untuk ditindaklanjuti dan kampanye gubernur yang sebelumnya ingin menggratiskan pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan yang sangat luar biasa pada masyarakat Jawa Timur ini tidak akan pernah terjadi kalau orang-orang dan oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana itu terus dibiarkan, apalagi pakai ancaman segala macam. Dan yang melakukan ancaman ini justru orang pendidikan sendiri ya. Ancamannya bukan ancaman kekerasan ya. Iya, ancaman pindah, terus kemudian kayak tidak patuh terhadap disiplin gitu loh kan. Seperti itu. Bahkan sama yang namanya Pak Lutfi Kacabdin Surabaya, kan di Surabaya itu ada kan, Kacabdin Surabaya sama Sidoarjo. Ya. Sudah sering bertemu saya kan, tapi bertemunya tidak di luar yang ini kan, di luar formal. Pernah ketemu di kantor gubernur,
pernah ketemu di Kecamdinnya juga, kantor Kecamdinnya, pernah ketemu di distrik provinsi Jawa Timur. Sama sekali mereka diem, nggak ada jawaban sama sekali. Artinya APMP melakukan ini, mengkonfirmasi masalah ini, mereka tidak menjawab. Diem kan, Diemnya mereka berarti mengiyakan bahwa ini benar gitu ya. Oke. Ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan masalah ini atau mungkin ingin lebih ditegaskan lagi terkait dengan usaha penemuannya, mau diapakan semua ini dan lain-lain sebagai closing statement. Terima kasih Anda sudah memberikan ruang publik terhadap aktivitas giat investigasi APMP Jatim yang sudah dilakukan hampir kurang lebih 1 tahun kan. Ini bagi saya adalah hal yang begitu terhormat buat saya kan. Saya sampaikan kepada seluruh tenaga pendidik, juga kepala sekolah, ayo berhenti bermain-main dengan pendidikan, apalagi ada komersialisasi pendidikan, apalagi ada pungutan liar. Jangan sampai anak didik kita yang ada di generasi selanjutnya ini justru dicetak sebagai generasi yang koruptif. Mungkin itu saja Kanda. Sudah cukup Kanda. Makasih banyak Dinda, Ketua APMP. Siap. Apa yang disampaikan ini hati semua ini. Dari hati Kanda. Anak cucu kita Kanda ke depan Kanda. Ini adalah persoalan-persoalan yang sebetulnya banyak dirasakan publik, tapi banyak orang yang tidak tahu secara detail, dan banyak, meskipun tahu, banyak orang yang tidak punya keberanian untuk menceritakan kepada siapapun. Tapi persoalan masalah ini, keresahan tentang masalah pendidikan setiap tahun gitu ya, pasti ada di masyarakat itu ya. Cuma meskipun itu secara aturan, secara regulasi, negara sudah memberikan perhatian sangat luar biasa dengan 20% pendidikan, dan bahkan ditambah dengan kebijakan Pemprov dan juga Pemda, pemerintah daerah, kabupaten, kota, sudah sangat luar biasa ketika bicara masalah pendidikan, kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Tapi kenyataannya di lapangan, komite sekolah, wali-wali murid, perkelas dan macamnya, masih saja ada cara-cara untuk mereka menarik sumbangan. Meskipun semua itu sudah di-cover oleh BOS, di-cover oleh BOP dan lain sebagainya, itu semua sekarang terjadi dan sudah dilakukan dan ditemukan oleh APMP Jawa Timur yang diketuai oleh Dinda Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti dan menjadi perhatian dan menjadi alarm buat semua. Tidak hanya menjadi alarm APH di dunia, tapi minimal menjadi alarm dan menjadi kesadaran untuk APH yang di akhirat. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.